Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 6. Bagaimana nih kelas 6 masih semangat belajar ya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang asal-usul nama kampung dan jalan di Jakarta. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor penamaan jalan dan kampung di Jakarta. 2. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan asal mula nama jalan dan kampung berdasarkan nama tokoh, nama tumbuhan, suku atau etnis, peristiwa yang terjadi, dan keadaan alam. A. Cara penamaan jalan dan kampung di Jakarta. Jakarta merupakan kota metropolitan. Sebagai kota besar, tentunya Jakarta memiliki banyak nama jalan dan kampung yang sangat beragam. Pemerintah daerah Jakarta dengan pertimbangan dan latar belakangnya menentukan nama jalan dan kampung di Jakarta. Di balik pemberian nama jalan dan kampung di Jakarta tersimpan cerita dan kisah serta sejarah kemunculan nama tersebut. Berikut ini diuraikan beberapa faktor yang berkaitan dengan penamaan jalan dan kampung di Jakarta. Kampung dan jalan tersebut dinamai berdasarkan faktor-faktor tersebut. 1. Keadaan alam daerah. Daerah-daerah yang diberikan nama sesuai dengan kondisi alamnya, antara lain ada Ancol, Tanjung Priuk, dan Tanah Abang. Kedua, banyak etnis yang mendiami daerah tersebut. Selain keadaan alamnya, nama etnis yang mendiami suatu tempat dalam waktu yang sudah cukup lama juga merupakan salah satu faktor penamaan kampung itu. Misalnya Kampung Makassar, Kampung Bali, Kampung Melayu, dan Kampung Ambon. 3. Banyaknya jenis tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Hal ini dilatar belakangi oleh tanaman atau tumbuhan endemik atau banyak jumlahnya yang tumbuh di daerah tersebut. Nama-nama tempat tersebut antara lain Menteng, Gambir, Kebon Jeruk, Karet, Kemanggisan, Duren Sawit, Kelapa Gading, Gandaria, Cempaka Putih, dan masih banyak lagi. Yang keempat, nama pahlawan atau tokoh yang berjasa di daerah tersebut. Biasanya nama-nama pahlawan dan tokoh diambil sebagai nama jalan dengan alasan untuk mengingatkan akan jasa dan kebaikan yang pernah tokoh tersebut lakukan. Ada juga yang memang karena tokoh tersebut sudah populer, misalnya Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Kelima, peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut. Penamaan berdasarkan peristiwa bersejarah yang terjadi pada tempat tersebut, misalnya Jalan Proklamasi, Jatinegara, dan Matraman. Keenam, benda yang menjadi ciri khas. Tempat tersebut diambil dari nama benda bersejarah untuk tempat tersebut. Misalnya jembatan besi, fluid, joglo, dan priuk. B. Asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta. 1. Nama jalan dan kampung di Jakarta Barat. Yang pertama adalah Jalan Daan Mogot. Nah, siapa nih yang udah pernah ke sini? Jalan Daan Mogot menghubungkan jalur Grogol dan Cengkareng di Jakarta Barat dengan kota Tangerang. Daan Mogot berasal dari nama seorang pahlawan kemerdekaan yang berjuang di Tangerang. Jasa terbesar Daan Mogot adalah mendirikan Akademi Militer di Tangerang. Daan Mogot mempunyai nama lengkap Elias Daniel Mogot. Beliau lahir di Manado, 28 Desember 1928. Kira-kira bertepatan dengan tahun apa? Beliau adalah anggota peta dan pejuang muda yang meninggal sebagai pahlawan. Dan Mogot gugur di usia remaja, yakni 17 tahun.
28 hari dalam pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1946. B. Kemanggisan. Sebuah kawasan permukiman penduduk yang letaknya di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Nama Kemanggisan diberikan untuk daerah tersebut karena dahulu di daerah tersebut merupakan perkebunan yang banyak ditumbuhi pohon manggis. Tahu nggak buah manggis seperti apa? Nama Kemanggisan berasal dari kata manggis yang tidak lain adalah buah manggis, Garcinia mangostana. Buahnya berkulit hitam, isinya berwarna putih dan manis. Daerah tersebut banyak memproduksi manggis, kemudian dipasok ke pasar-pasar tradisional di Batavia. Selain itu, banyak pedagang yang menjajakan manggis di hampir setiap persimpangan jalan, sehingga kawasan itu akhirnya terkenal dengan nama Kemanggisan. Lanjut kita ke Rawabelong. Rawabelong merupakan kawasan pasar bunga yang sangat terkenal terletak di Kecamatan Kebonjeruk. Kawasan ini masih menyisakan komunitas penduduk asli Betawi. Pada abad ke-19, Rawabelong merupakan bagian tanah partikelir Kampung Rawa yang berbatasan dengan tanah partikelir Rawa Kemanggisan. Untuk membedakannya, sebutan Kampung Rawa dilengkapi dengan nama tuannya, Van Bloemesterzijn, yang kemudian disingkat menjadi Bloemen. Singkat cerita, Rawabloemen berubah menjadi Rawabelong. Mungkin untuk lebih mempermudah pengucapannya ya. Lanjut. 2. Nama jalan dan kampung di Jakarta Pusat. Ayo, siapa yang tinggal di Jakarta Pusat? Mungkin pernah mengunjungi daerah-daerah ini ya. A. Benyamin Sueb. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengabadikan nama Benyamin Sueb menjadi sebuah jalan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tempat ini merupakan tempat dilahirkan dan dibesarkannya Benyamin Sueb. Benyamin Sueb merupakan aktor, pelawak, komedian, dan penyanyi asal Betawi yang aktif di dunia hiburan tanah air sejak tahun 1970-an. Beliau sangat konsisten dalam mengembangkan dan menekuni budaya Betawi. Pasti kamu kenal dengan Benyamin Sueb. Nah, kalau belum kenal dan belum tahu, kamu bisa bertanya kepada orang tua kamu. Atau kamu mencarinya di media sosial. Dia adalah sosok tokoh yang sangat terkenal. Dan lagu-lagunya pun masih bisa diperdengarkan sampai saat ini. Kita lanjut ke Taman Menteng. Menteng. Kawasan ini semula merupakan kampung, namun kemudian tumbuh menjadi pemukiman kalangan elit sejak zaman Belanda sampai saat ini. Di kawasan ini banyak terdapat rumah mewah dan megah. Nama Kecamatan Menteng itu sendiri berasal dari banyaknya pohon buah menteng yang dahulu tumbuh di daerah tersebut. Buah ini kini sudah jarang ditemukan. Buah menteng mirip seperti buah duku. Buahnya kenyal dan lembut. Rasanya biasanya masam atau kecut, meskipun ada pula yang manis. Oke, kita lanjutkan nama jalan dan kampung di Jakarta Utara. A. Tanjung Priok. Nama Tanjung Priok diambil dari kondisi alam yang ada di daerah tersebut. Tanjung Priok terdiri dari dua kata, yakni Tanjung dan Priok. Kata Tanjung berarti daratan yang menjorok ke laut, sedangkan kata Priok atau periuk, yakni semacam panci masak terbuat dari tanah liat. Panci ini pada saat zaman Hindia Belanda dikenal sebagai komoditas perdagangan di daerah ini. Ancol, siapa yang sudah pernah ke Ancol? Mungkin yang dekat-dekat situ ada yang sudah pernah ya, atau yang jauh mungkin belum ya. Tapi yang belum mungkin bisa mengunjunginya atau sekalian berlibur bersama keluarga. Ancol sangat identik dengan tempat rekreasi keluarga. Nama Ancol biasanya oleh masyarakat Jakarta lebih dikenal dengan sebuah wahana dunia fantasi atau Taman Impian Jaya Ancol.
Ancol juga memiliki pantai yang indah terhubung langsung dengan Laut Jawa. Nama Ancol sendiri memiliki arti tanah rendah berpaya-paya. Dahulu ketika laut sedang pasang, air payau Kali Ancol terbalik ke darat mengenangi tanah di sekitarnya sehingga airnya terasa asin. Oleh sebab itu, orang-orang Belanda pada zaman itu menyebut kawasan Ancol sebagai Land atau tanah asin. Nama jalan dan kampung di Jakarta Selatan. Ini adalah Kebayoran. Nama Kebayoran sebenarnya diambil dari kata bahasa Betawi yaitu kebayuran yang berarti tempat penimbunan kayu bayur. Petrospermium javanicum. Kayu bayur dianggap sangat baik karena kuat dan tahan terhadap serangan rayap. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Kebayoran adalah Kebayoran Lama, sebuah distrik yang dikepalai oleh seorang Wedana. Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia mengembangkan area tersebut menjadi wilayah Kebayoran baru. Pada tahun 90, sebagian wilayah Kebayoran Lama dipisahkan lagi menjadi wilayah Pesanggerahan. Lebak Bulus kita sekarang. Lebak Bulus biasanya dikenal dengan stasiun atau terminal bis. Namun sekarang di daerah tersebut sudah dibangun stasiun MRT. Kawasan ini merupakan kawasan yang sibuk dan ramai. Lebak Bulus berasal dari kata pendidikan lebak yang artinya lembah dan bulus yang berarti kura-kura. Jadi Lebak Bulus artinya lembah kura-kura. Disebut demikian karena memang di daerah tersebut terdapat dua sungai. Di dalam sungai tersebut terdapat banyak kura-kura. Daerah ini sekarang menjadi depo MRT Jakarta. Senayan, wah siapa nih yang sudah pernah ke Senayan? Biasanya kamu tubuh. Senayan merupakan kawasan penting di Jakarta. Di kawasan ini terdapat Gelora Bung Karno dan gedung MPR atau DPR. Berdasarkan catatan sejarah, nama Senayan diyakini berasal dari keadaan wilayahnya pada masa lampau. Di peta terbitan Topographies Bureau Batavia tahun 1902, kawasan Senayan tertulis Wangsanayan atau Wangsanayan, yang berarti tanah tinggal atau tanah milik seorang yang bernama Wangsanayan. Yang kelima, nama jalan dan kampung di Jakarta Timur. Siapa warga Jakarta Timur? Semoga tahu tempat ini ya. Yang pertama adalah Matraman. Kawasan di timur kota Jakarta ini banyak menyimpan sejarah. Terdapat banyak versi terkait asal-usul nama Matraman. Salah satu versinya adalah Matraman dihubungkan dengan seorang pangeran dari Matraman dalam peristiwa penyerangan Sultan Agung ke VOC. Nama Matraman itu sendiri diambil dari kata Matraman, sebutan pasukan saat menyerang Batavia. Sultan Agung menyerang melalui jalur darat pada tahun 1629. Pada saat itu, kawasan Matraman masih berupa semak belukar dan rawa-rawa. Tempat tersebut kemudian dijadikan tempat tinggal senatara bagi pasukan Sultan Agung ketika melawan pasukan VOC, pimpinan JP Kyun. Lanjut ke Cawang. Cawang merupakan sebuah kawasan yang sangat ramai di belahan kota Jakarta Timur. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, nama Cawang berasal dari nama seorang letnan Melayu yang bernama Enci Awang. Enci Awang merupakan bawahan dari Kapten Wan Abdul Bagus. Ia diberi tugas untuk menjaga daerah tersebut karena ia sudah lama menetap di kawasan tersebut. Orang-orang memberi nama sekitar kawasan itu menyebutnya dengan nama Cawang. Jadi nama Cawang ternyata dari nama seorang letnan Melayu yaitu Enci Awang. Alhamdulillah tidak terasa ternyata materi yang dibacakan sudah selesai.
Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.